Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nilomade Indah Murdiani Dewi dari LPPM Talks akan meliput kegiatan Simposium Nasional Riset dan Abdimas tahun 2024 pada hari pertama, 29 Oktober 2024. Pada hari pertama ini, kita mulai dari pembukaan, kemudian pemaparan materi dari keynote speaker, kemudian yang terakhir adalah parallel session dari tim peneliti dan pengabdi. Mari kita saksikan Simposium Nasional tahun 2024 Riset dan Abdimas. Terkait dengan kebijakan dari pimpinan universitas agar penelitian dan pengabdian ke arah internasional, Pak, gimana kita? Oke, terima kasih. 2 hari ke depan ini, mulai hari ini dan besok, kita Universitas Udayana melalui LPPM itu melaksanakan simposium nasional yang akan mempresentasikan atau mendiskusikan tentang hasil riset dan penelitiannya, baik itu dana PNBP, dana DRTPM, dana BRIN maupun dana kerjasama dengan institusi lainnya. Hari ini kita bertukar pikiran dari masing-masing bidang ilmu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dan Universitas Udayana memang menyediakan dana 15% dari penerimaan untuk mendanai penelitian atau riset dan pengabdian ini, dan itu tentunya termasuk sesuai dengan tujuan Universitas Udayana ke depan itu adalah world class university, maka internasionalisasi menjadi tujuan utama untuk internasionalisasi riset dan pengabdian ini. Di LPPN sudah membuat skema-skema internasionalisasi. Untuk risetnya itu ada UNICEF dan Inspire yang didanai cukup tinggi untuk berkolaborasi dengan peneliti-peneliti internasional, peneliti-peneliti dari universitas dengan reputasi bagus. Demikian juga pengabdian, IPPN sudah mengadakan pengabdian dan sudah menginisiasi pengabdian internasional bekerja sama dengan institusi luar yang global. Kira-kira apa filosofi diselenggarakannya SNASTEC Simposium Nasional 2024 tahun ini? Baik, terima kasih. Filosofinya adalah sebenarnya sederhana, bahwa penelitian yang dilakukan oleh lembaga, dalam hal ini Universitas Udayana, tidak hanya kemudian dalam bentuk paper, kemudian laporan, kemudian ditaruh di pustaka. Tidak itu sebetulnya. Jadi filosofinya adalah bahwa setiap penelitian mesti harus didiseminasikan kepada masyarakat. Diseminasinya bisa dalam bentuk penulisan artikel, bisa dalam bentuk paten, bisa dalam bentuk proceeding, atau bisa dalam bentuk display produk-produk yang dihasilkan oleh universitas. Jadi intinya adalah bahwa apapun hasil seperti itu harus bisa diketahui oleh sejawat dari universitas, dan yang paling penting harus diketahui juga oleh masyarakat. Kira-kira begitu filosofinya. Berapa jumlah peserta pada Simposium Nasional tahun 2024? Baik, jumlah peserta Simposium Nasional SNASTEC ke-9 dan SNASTEC ke-3 ini 1.171 peserta yang terdiri dari 886 penelitian dan 285 pengabdian. Siapa saja peserta dalam Simposium Nasional ini? Apakah ada dari luar atau hanya internal? Baik, peserta simposium ini namanya juga Simposium Nasional ya. Jadi memang sebagian dari dosen dari universitas, dan ada beberapa yang dari luar universitas yang sudah ikut di dalam SNASTEC 9 dan SNASTEC ketiga yang diselenggarakan tanggal 29 Oktober hari ini.
Dalam konteks kami sebagai funding agency itu kami menyediakan berbagai fasilitasi ya, khususnya kita riset dan juga skema mobilitas periset ya, yang banyak dimanfaatkan dan harus dimanfaatkan ya, oleh teman-teman di perguruan tinggi di seluruh Indonesia termasuk UNPAD. Jadi intinya adalah bagaimana kita memudahkan ya, setiap akademisi periset di tanah air ini untuk bisa melakukan riset tanpa dia harus banyak melakukan investasi. Jadi tidak hanya untuk kampus tapi juga industri. Jadi itu artinya negara hadir melalui BRIN menyediakan infrastruktur risetnya, menyediakan skema mobilitasnya dan seterusnya. Ya, tentu itu semua harus berbasis kompetisi yang dilakukan secara terbuka. Jadi basis penilaian yang kami lakukan adalah dari output ya, output dari publikasi yang bereputasi global yang dilakukan bersama-sama oleh para periset BRIN dengan setiap kampus. Nah, Udayana itu masuk di 24 top kolaborator kami untuk tahun ini. Ya. Jadi kita berharap tahun depan bisa peringkatnya naik lagi. Saya kira Universitas Udayana memiliki potensi yang sangat besar ya, karena kan di Bali ini banyak keunikan gitu. Dan kedua, sebenarnya Universitas Udayana belum memanfaatkan misalnya skema pusat kolaborasi riset kami dan juga degree by research yang itu akan jadi basis kolaborasi yang paling kuat sebenarnya. Umumnya di kampus yang peringkatnya lebih tinggi dari Udayana itu sudah memiliki itu, sehingga peluang Udayana untuk naik peringkat itu masih sangat besar. Apa saja skema pendanaan dan fasilitas riset dan inovasi BRIN yang telah dilaksanakan? Ya, kita ada 8 skema pendanaan. Skema pendanaan untuk penelitian, skema pendanaan untuk ekspedisi, skema pendanaan untuk kolaborasi, dan terakhir skema pendanaan untuk startup. Kalau untuk kolaborasi dengan Universitas Udayananya, apa saja skema pendanaannya, Pak? Semua skema yang kami miliki bisa digunakan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi termasuk dengan Universitas Udayana. Oke, kemudian terkait dengan syarat para peneliti untuk memperoleh pendanaan tersebut, apa, Pak? Syarat utamanya adalah pengusul harus berpendidikan S3, kemudian punya rekam jejak yang kuat di bidang yang diajukan, kemudian mengusulkan proposal secara online ke website kami. Website BRIN ya, Pak? Ya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ya. Terkait dengan bagaimana penguatan SDM riset dan inovasi nasional yang dilaksanakan oleh BRIN, Pak? Baik, dalam konteks penguatan SDM IPTEK secara nasional, ya, BRIN itu memiliki program manajemen talenta nasional bidang riset inovasi. Salah satunya mengajak mahasiswa di level sarjana untuk magang riset, lalu terlibat dalam kegiatan riset kami dalam bentuk membantu peneliti, riset asisten, lalu memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke S2, S3 berbasis riset. Dan kami berharap tahun depan teman-teman dari Universitas Udayana sudah bisa menjadi mitra degree by research kami, sehingga kami bisa menempatkan mahasiswa di berbagai jenjang S2 maupun S3 yang memang sudah memiliki prodi berbasis riset. Kolaborasi dalam bidang apa saja yang telah dilaksanakan oleh Universitas Udayana dengan BRIN, Pak? Cukup banyak sebenarnya kolaborasi yang sudah dilaksanakan, ya, bidang-bidang seperti di pariwisata, agroindustri, ya, bahkan teman-teman yang terkait arkeologi, ya. Kami mengajak teman-teman di Universitas Udayana untuk bisa juga berpartisipasi dalam satu platform kolaborasi kami, khususnya riset pengembangan arkeologi yang akan dilaksanakan di Bumi Ayu, yaitu kajian terkait arkeologi yang mana untuk usianya itu mungkin diprediksi cukup tua. Kami mengajak teman-teman Udayana untuk bisa ikutan, baik mahasiswanya, magangnya, mungkin bahkan lulusan doktor, postdoktoral di kami di bidang tersebut. Kira-kira bagaimana cara meningkatkan kolaborasi tersebut, Pak, ya? Satu, jelas kegiatan seperti ini, ya, saling expose, ya, apa riset yang sudah dilaksanakan, lalu program-program BRIN apa saja yang nanti akan disampaikan, ya, dalam dari deputi fasilitasi, deputi SDMI, deputi pemanfaatan riset maupun infrastruktur, itu saling terkait. Artinya semua program yang ada di BRIN harus bisa dimanfaatkan. Kami di bawah kedeputian SDMI memiliki program untuk mobilitas periset yang memang harus dimanfaatkan oleh teman-teman dari Udayana khususnya, ya, untuk bisa menggrab semua program-program untuk bisa peningkatan kapasitas dan kompetensi, Pak. Oke, terima kasih, Bapak. Terima kasih.
bagaimana proses untuk mengoptimalkan atau penggunaan teknologi AI ini dalam kolaborasi riset dan inovasi. Ya, pertama terima kasih sudah diundang di sini. Jadi mungkin sebagai awal saya cerita bahwa Huawei ini punya banyak teknologi. Ya, kalau dihitung ada 22 jenis teknologi, termasuk di dalamnya ada cloud, ada AI dan sebagainya. Nah, salah satu fungsi dari Huawei yang kita kejar adalah membangun kompetensi dari talent-talentnya itu. Nah, untuk bisa meningkatkan kompetensi tersebut, salah satu dengan riset. Nah, itu yang sedang kita coba lakukan, yaitu bagaimana caranya supaya teknologi yang ada di Huawei ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan riset. Gitu. Nah, teknisnya itu nanti sebenarnya kita punya program namanya Huawei Safety Academy. Itu yang sedang kita akan jalankan. Berarti untuk saat ini belum ada kolaborasi dengan Universitas Udayana? Oh, sudah. Cuma kami udah punya program namanya Huawei Safety Academy, tapi sekarang masih fokus pada meningkatkan jumlah talenta digital yang di training dan sebagainya. Udayana sudah menjadi partner juga, sudah cukup lama, udah 2 tahunan lah kira-kira. Dan sekarang fokusnya masih di digital scholarship-nya Kominfo. Tapi sekarang ini dari Huawei sendiri kita akan coba untuk bisa membangun lebih jauh lagi, yaitu untuk sampai ke arah riset. Oke. Iya Bapak, terima kasih Pak. Bu Mita salah satu yang mendapatkan penghargaan dari BRIN ya. Boleh tahu dong gimana tips dan triknya untuk lolos pendanaan dari BRIN yang Oke, terima kasih sebelumnya untuk penghargaannya, untuk pengalaman pribadi saya ketika saya berusaha untuk melakukan riset dengan teman-teman dari BRIN juga. Kami berusaha untuk mencari suatu ide inovatif yang memang lagi ngetrend ataupun isu yang happening pada saat itu. Memang banyak sekali penelitian tentang COVID dan drug repurposing atau penggunaan obat kembali, terutama obat-obat yang sifatnya sudah lama digunakan atau obat-obat yang digunakan untuk kepentingan terapi lain. Kemudian kita olah dari segi analisis bioinformasinya dan genomiknya, kemudian kita hubungkan dengan aspek pelayanan kefarmasian sehingga menghasilkan potensial obat baru. Jadi kalau dari segi pendanaan ataupun dari segi kesempatan, kami berusaha mencoba dari coaching klinik terlebih dahulu dan berkolaborasi dari pusat studi riset. Jadi kita bisa lihat pusat studi riset mana yang kira-kira kita capable atau kita cocok juga untuk kita ajak kolaborasi. Dari teman-teman BRIN juga sangat welcome dengan itu. Kalau kita punya suatu judul atau inovasi, mereka juga akan mencoba untuk mencarikan sebuah wadah atau platform di mana penelitian kita bisa dilakukan. Jadi sifatnya nggak hanya penelitian yang berbasic laboratorium, tapi juga bisa ke komunitas, juga sangat bisa. Sosial humaniora juga sangat bisa. Kira-kira udah berapa kali ya Mbak Mita dapat pendanaan dari BRIN? Kalau pendanaan sendiri sebenarnya dari BRIN, dari peneliti BRIN-nya. Jadi saya ikut dalam kolaborasi menulis dan juga melakukan eksekusi data di lapangan. Jadi kalau pendanaan tetap dipegang oleh BRIN saat itu, ya mudah-mudahan kedepannya lebih banyak peneliti dari Udayana yang juga langsung bisa memegang langsung hibah dari BRIN sehingga lebih leluasa untuk menjalankan aktivitas penelitian. Kalau pada saat ini pengalaman saya sebelumnya adalah saya berkolaborasi dari segi eksekusi data di lapangan dan juga menulis. Ya, berarti baru di tahun 2024 ini atau sebelumnya pernah? 2021 sampai 2024. 2021 sampai 2024, wah capaian ya Bu Mita ya. Selamat ya Bu Mita ya. Terima kasih.